Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen dahulu siapa yang masuk dan siapa yang sudah masuk. Bagas Pratama, Indah Hamdani, Oke. Muhammad Maulana, Hadir. Muhammad Aziz Khairon, Hadir. Ahmad Haikal Marif, Hadir. Oke. M. Rifaldi Syaifullah, M. Hadori, Sahrul Yazid, Hadir. Ahmad Haidar, Hadir. Ausul, Hadir. Rehan Faridillah, Hadir. Bagas Pratama, Faiz Mirzan. Hadir. Berarti yang nggak hadir dua, yaitu Wildan Hamdani dan Ahmad Haikal Marif. Ya benar. Ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ayo berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni bi nuril fahmi wa tukhrijuni ma as'ala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa nurihi Indonesia bi nurihi fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kemarin itu adalah menjelaskan tentang teks berita. Sampai sudah memahami dari pelajaran kemarin, sudah belajar tentang teks berita dan usul-usulnya. Sekarang melanjut ke bab selanjutnya, yaitu struktur kebahasaan teks berita. Struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran: mampu menjelaskan struktur teks berita, mengidentifikasi kebahasaan teks berita, menyampaikan penjelasan secara runtuh. Lanjut pengertian. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwanya, atau fakta atau keadaan peristiwa yang asli yang terjadi. Terus struktur teks berita ini dari pelajaran yang barusan. Struktur teks berita, strukturnya itu dalam teks berita terdiri dari ini, ada 3: orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Jadi dalam teks berita itu ada orientasinya. Atau apa orientasi? Pembukaan berita. Jadi dalam teks berita itu ada pembukaannya, pembukaan berita. Kayak apa? Nanti ada contohnya. Yang kedua itu pasti ada peristiwa, menjelaskan peristiwa, inti kejadiannya. Jadi yang pertama pembukaan, dan yang kedua itu adalah inti kejadian. Yang nomor 3 sumber berita atau narasumber, atau berita ini di sumber atau sumber dari siapa? Apa dari kepolisian, apa dari PBDB yang tadi itu, seperti contoh. Terus inti dari struktur itu ada di 3. Yang pertama apa? Orientasi atau pembukaan berita, kedua peristiwa atau inti kejadian. Paham? Yang ketiga penjelasan struktur. Orientasi tadi ini kan ada yang pertama orientasi. Apa orientasi? Berisi informasi awal tentang peristiwa, apa, siapa, kapan, di mana. Nah, ini tuh unsur berita ada 5W1H. Masih ingat teman kan? 5W1H. Yang kedua peristiwa. Peristiwa ini apa? Menjelaskan kronologi atau detail kejadian. Nah, misalnya tadi ada kejadian banjir atau ada kejadian kecelakaan, begitu. Paham ya? Yang nomor 3 yaitu adalah sumber berita. Sumbernya ini apa? Berisi pertanyaan dari narasumber atau yang yang memberikan atau yang menanyakan berita. Ini namanya narasumber. Paham di sini? Orientasi apa? Berisi informasi awal tentang peristiwa, apa, siapa, kapan, di mana. Peristiwa menjelaskan kronologi atau detail kejadian. Sumber berita berisi pernyataan dari narasumber. Sampai sini paham?
Lanjut, contoh teks berita. Ini ada contohnya. Contoh teks berita ini, kecelakaan terjadi di jalan raya pada Senin pagi. Titik. Ini yang pertama adalah apa? Yang pertama, orientasi. Informasi awal terkait apa, siapa, kapan, di mana. Terus, sebuah motor menabrak mobil karena rem blong. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut polisi tidak ada korban jiwa. Ini ketiga. Terus analisis struktur, analisis yang tadi, penjelasan dari contoh ini. Orientasi itu yang pertama menunjukkan apa? Ini kecelakaan terjadi di jalan raya. Berarti menunjukkan tempat di mana? Berarti di jalan raya. Yang kedua, peristiwa. Apa peristiwa dari teks berita tersebut? Peristiwanya adalah motor menabrak mobil. Yang ketiga, sumbernya dari siapa? Menurut polisi. Nah, ini di contoh ini kan ada menurut polisi. Berarti ini adalah sumber. Ini sebuah motor menabrak mobil. Ini adalah peristiwa. Ini yang pertama, apa namanya? Orientasi. Wes paham di sini? Terus penjelasan bahasa, ini penjelasannya. Bahasa baku gimana maksudnya? Sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kan yang dipakai sehari-hari, tapi harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, faktual. Berdasarkan kejadiannya. Harus kejadian yang nyata. Kata kerja harus menunjukkan tindakan terjadi, menabrak dan lain-lain. Ini harus kata kerja. Pakai terjadi, menabrak atau apa yang lain. Yang keempat, keterangan, menjelaskan waktu dan tempat. Nah, jadi harus ada 4 ini. Apa yang pertama? Bahasa harus dua harus ada. Terus contoh sekarang latihan sekarang adalah buatkan sempian teks berita. Terus bedakan antara tadi itu apa? Orientasi, peristiwa, dan sumber. Sertakan orientasi, peristiwanya, dan juga sumber. Nah, nanti dijelaskan sambil praktik menjelaskan di depan seperti yang saya sudah jelaskan ini. Paham? Oke, sekarang sambil nulis masing-masing. Sudah selesai? Coba ini Aldi maju ke depan sesuai dengan yang saya jelaskan. Buatkan cerita dan juga jelaskan dari orientasi, peristiwa, dan juga apa yang terakhir? Sumber. Ya, coba yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sekolah. SMK Negeri 1 Purbalinggo mengadakan kegiatan kerja bakti pada Jumat pagi untuk kebersihan lingkungan sekolah. Seluruh siswa dan guru terlibat dalam membersihkan kelas, halaman, dan saluran air. Menurut kepala sekolah, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Penjelasan struktur. 1. Orientasi. SMK Negeri 1 Purbalinggo mengadakan kegiatan kerja bakti pada Jumat pagi. Informasi awal tentang kegiatan apa, kapan, di mana. 2. Peristiwa. Seluruh siswa dan guru terlibat dalam membersihkan kelas, halaman, dan saluran air. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Sumber berita atau narasumber. Menurut kepala sekolah, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Pernyataan dari narasumber. Sudah? Nah, itu contoh dari teks beritanya tentang apa? Kegiatan sekolah. Jadi ini adalah teks berita contoh contoh teks berita kegiatan di sekolah. Nah, itu sudah mengandung yang pertama orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasinya yang pertama apa itu? SMK Negeri 1. Kenapa itu pembukaannya? Mengadakan kerja bakti. Yang kedua, peristiwa. Apa peristiwanya? Seluruh siswa dan guru terlibat dalam membersihkan kelas. Yang tiga, sumber berita. Dari mana sumber beritanya itu? Dari kepala sekolah. Nah, ini sudah contoh tes berita yang sudah memasuki 3 kriteria tadi: orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Jawabannya sudah bagus. Tepuk tangan semua. Boleh duduk. Selanjutnya, siapa lagi? Ada yang mau maju? Angkat tangan. Nah, ayo, siapa ini namanya? Nah, ayo maju sini. Jelaskan kayak tadi itu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh teks berita. Banjir melanda kawasan kota Probolinggo pada Selasa pagi.
akibat hujan deras sejak malam hari. Air dengan cepat mengenangi permukiman warga hingga setinggi lutut dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, banjir terjadi karena saluran air tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Orientasi atau pembukaan banjir melanda kawasan Kota Probolinggo pada Selasa pagi akibat hujan deras sejak malam hari. Berisi informasi awal apa yang terjadi, kapan dan di mana peristiwa. Yang nomor 2 peristiwa. Terus Air dengan cepat menggenangi permukiman warga hingga setinggi lutut dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. terus Menjelaskan kejadian atau kronologi peristiwa. 3. Sumber berita. Apa sumber berita? Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, banjir terjadi daerah saluran air tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Berisi pernyataan dari narasumber untuk memperkuat informasi. Nah, jadi itu sudah mengandung 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasinya kenapa tadi? Pembukaan beritanya orientasinya apa? Mengandung apa? Ini orientasinya apa? Banjir melanda kawasan Kota Probolinggo. Ini orientasinya. Yang kedua peristiwanya apa? Air dengan cepat menggenangi pemukiman warga. Yang ketiga sumber berita. Dari mana sumber berita? Dari BPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini jawaban sudah sangat betul, sama seperti tadi sudah mencakup 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Juga bahasa yang dipakai sudah bahasa yang baku. Sudah menerangkan waktu dan kejadian. Jawabannya sudah bagus, tepuk tangan semua. Satu anak lagi untuk maju. Siapa? Nah, ini maju sini. Bacakan teks berita yang sudah ditulis. Yang keras. Contoh teks berita. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya pada Sabtu malam antara sepeda motor dan mobil. Peristiwa tersebut terjadi karena pengendara motor tidak memperhatikan rambu lalu lintas sehingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Menurut polisi tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kedua kendaraan mengalami kerusakan. Strukturnya, yang pertama orientasi apa? Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya pada Sabtu malam. Informasi awal kejadian. 2. Peristiwa tersebut terjadi karena pengendara motor tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Kronologi atau penyebab kejadian. Terus yang ketiga Sumber berita. Menurut polisi tidak ada korban jiwa. Informasi dari narasumber. Nah, itu sudah mencakup 3 juga, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Ini jawaban sudah bagus dan juga memakai bahasa yang bagus. Tepuk tangan semua. Bagus. Kegiatan pembelajaran teks berita atau struktur teks berita ini sudah bisa dipahami apa belum? Bisa. Pahami ya. Ada yang mungkin kendala ketika menjelaskan di depan, mungkin ada kendala apa? Ada kesulitan apa? Ketika menjelaskan? Tidak ada? Ada ya. Kesimpulan dari teks berita atau struktur teks berita itu adalah ada 3. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama orientasi, peristiwa, dan sumber. Yang kedua, kebahasaan harus menggunakan bahasa baku dan fakta. Yang ketiga, menjelaskan harus buntut dan jelas. Jadi yang dijelaskan itu harus buntut, harus urut dari orientasi sampai peristiwa sampai sumber. Ini sudah tadi yang sudah dipraktekkan itu sudah memenuhi kriteria semua. Berarti sudah dipahami semua ya? Paham semua? Sudah. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran yang diperoleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Mari tutup pelajaran pada pagi hari ini.
dengan bacaan doa Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.